Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, oke lah kawan-kawan. Kali ini saya akan mencoba ya membuat jalur oli ya dari blok ya, dari sini kita larikan ke blok ya. Dan kita cari titik akuratnya ya sobat ya, biar olinya nyemprot sempurna, kena gear ya, dan bisa menyebar merata ya. Kita ini ya, kita cari titiknya ya, dan kita uji ya sobat, karena pembuatan ini tidak sembarangan ya, harus benar-benar akurat ya sobat ya, biar tidak merusak komponen-komponen yang lain ya sobat. Oke, gimana cara pembuatannya? Ya tadi sudah saya ukur ya, dan titiknya sudah saya tentukan ya sobat. Agar nanti bisa, sebenarnya lebih bagus di sini ya sobat ya, arah sini ya, arah lurus ini ya, arah lurus gigi besar ini ya, karena ini gigi penghubung, agar bisa merata ya semua ya. Jadi kalau di sini yang model Tianli kan kenanya di sini, kalau di sini kan jauh jaraknya ya, kalau di sini nanti tidak, ini sirkulasinya tidak maksimal menurut saya ya sobat ya. Gimana caranya ya? Jadi tadi sudah kita ukur titiknya ya. Nah, kita ambil di dekat gas ini ya, bawah gas ya. Ya. Apakah itu tidak mengganggu, Bang? Ya, belum kita kerjain ya sobat. Semua itu ada perhitungannya ya, kawan. Tidak sembarang ya. Makanya ini kita tadi sudah ukur ya, semua ya. Harus pas tengah-tengah sini ya, kawan ya. Oke, caranya gimana? Kayak gini ya sobat, kita siapkan bor yang ukuran 6 mili ya. Kalau baut drat 12 ya, ini 8 mili ya besarnya. Ini saya pakai tap yang tap kasar ya, nanti saya kasih pencerahannya ya sobat, agar tidak ada salah paham dan kawan-kawan bisa mengerti ya, dan bisa membuat ini sendiri ya sobat ya. Oke, pertama kita bor di titik sini ya, yang sudah kita tentukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini ya sobat ya, bolong ya. Dan kita tap. Nah, kayak begini ya sobat ya, kurang lebih ya. Nah, ini sudah jadi ya. Oke ya, dan ini ini buatan ya, buatan sendiri ya kawan ya. Ini lubang harus bener-bener kecil ya. Ya, ini sengaja saya buat ya, kita buat sendiri ya, pakai drat yang kasar. Kenapa pakai drat yang kasar? Kalau drat kasar ini tidak akan mudah jebol ya. Ini bukan mudah jebol dratnya ya, karena ini bahannya beda, babet, hancuran ya, karena empuk. Kalau kita kasih drat halus biasanya rentan jebol ya. Makanya semua harus ada perhitungannya ya sobat. Dan kenapa ini kita harus buat ya, harus bikin sendiri ya, pakai bor 2 mili ya sobat ya. Tuh ya, ini saya bikin sendiri ya, harus kecil segini ya,
2 mili ya. Nah, kalau asli bawaan toko kan besar ya, 2 kali lipat mungkin 3 kali lipatnya ini ya. Ya, kalau ini yang untuk belakang yang panjang beli saja di online juga ada ya. Di online ada ya. Ini yang bawaan Tianli ya kawan. Ya. Kalau kenapa Bang? Kenapa apa harus nggak pakai yang dari toko saja biar mudah? Tidak bisa ya sobat. Kalau dari toko ini besar, nanti pembagian oli ini tidak sesuai ya. Pembagian olinya ya. Nanti kalau kebanyakan ke depan ya, nanti metal nggak kena oli ya. Terus pelatuk juga bisa kering ya sobat, karena olinya nanti kesini semua juga sudah saya bilang ada perhitungannya ya sobat. Nah, udah biar jadi nggak banyak ngomong ya, banyak bacot. Sekarang kita waktunya pengujian ya sobat ya, pengujian agar tidak ada keraguan lagi untuk kawan-kawanku semua ya. Apakah ini bisa berhasil? Di sini kering ya sobat, di sini kering ya, tuh ya, kering di sini ya, sengaja saya lap ya, tidak kena oli ini ya. Nah, ya, di sini kering ya, bisa disaksikan ya. Nanti kita lihat pembagiannya ya, apakah bisa merata ya, apakah berhasil. Sekarang kita tes. Sekarang bagian belakang ya, kita pasang ya. Ini kita kencangkan ya kawan. Nah, kalau pakai drat kasar ya, ini tidak takut jebol ya. Kayak gini ya sobat. Nanti kalau ini nanti kita pasang stang batang gasnya, kita sesuaikan ya. Ini untuk hanya pengujian aja dulu ya. Dan bagaimana cara kerja pembagiannya, apakah berhasil ya. Ini tidak sembarangan ya sobat, harus diuji benar-benar ya, agar tidak sia-sia kerjaan kita ya, dan tidak merusak komponen-komponen yang lain. Semua ini harus diuji ya sobat, karena ada masing-masing ada hitung-hitungannya ya, tidak asal. Nah, sekarang di sini sudah kita pasang ya, untuk menguji pembagiannya ya, apakah sudah sempurna ya. Sini jalurnya udah kita kencangkan ya sobat ya, yang menuju ke sini ya. Dan metal pun ya sudah saya pasang ya, sudah saya ikat ya, sudah saya ikat sama karet ya. Gini ya sobat, maaf karena kerjanya sendirian ya, tuh ya kawan. Nah, itu sudah saya ikat sama karet metalnya ya, tuh ya. Sekarang kita coba ya, kita akan coba apakah pembagiannya, apakah giginya bisa kena oli. Nah, bisa dilihat kawan ya,
metalnya sudah kena oli ya. Tuh, metalnya sudah kena oli ya. Dan bagaimanakah gigi depannya, apakah kena olinya atau tidak, kita buka dulu ya. Nah ya kawan ya, berhasil ya, tuh ya, olinya naik ke depan ya, tuh ya, dan ini kena pas di titik sini ya, tuh ya kawan, bisa dilihat kan. Nah olinya menetes ya, dan di sini pun keluar ya sobat, tuh ya, di sini pun keluar. Nah ya, tadi di metal sudah keluar, di sini pun sudah keluar ya, ya tuh bisa disaksikan ya kawan, ini basah ya. Oke ya, jadi begitu ya kawan ya caranya ya. Ini kita buat sendiri ya, harus kecil ini, kalau tidak kecil nanti latupnya kering, tidak kebagian, tidak naik ya. Oke sobat-sobatku semua ya, begitulah caranya ya membuat jalur oli ya yang akurat dan benar ya, ya sobat ya. Jadi intinya kayak gini ya, ya. Oke, semoga dipahami ya sama kawan-kawanku semua ya. Dan jika ingin membuat, coba diteliti secara baik-baik video ini ya, jangan sampai terlewat cara-caranya ya sobat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.